Jian harus banyak gerak supaya bisa lahiran normal, jangan males-malesan, terus makannya juga dikontrol. Pokoknya dokter Ika tuh emang informatif, selalu ngasih tahu banget, udah kayak ibu sendiri gitu loh ngasih taunya juga. Nah ya udah, jadi nggak ada rasa takut dari awal gitu, karena dokter Ikanya juga ngasih infonya bagus gitu. Terus pas ketemu dokter Ika juga, kata dokter Ika, untung mudah nih, saya lihat gaya-gayanya nih. Seandainya susah aja dikit ini pasti bapaknya minta operasi aja dok, operasi aja dok. Tapi untung dimudahkan sama Allah gitu. Jadi ya walaupun aku panik dalam hati nggak diperlihatkan gitu. Kami dari keluarga apa? Jisham. Dan ini ada Baby B, ada Baraka, Masya Allah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sedang berada di Rumah Sakit Bina Medika tempat Baraka lahir. Kayak pertama kalinya itu lagi nemenin suami syuting ya. Awalnya tuh mau kontrol sama dokter Ika, kontrol mingguan kan, karena udah mau dekat HPL, karena udah masuk 39 minggu ke 40 minggu. Pas nemenin suami syuting tuh kayak perutnya kayak keras, terus kempes lagi gitu. Nah tapi belum ngerasa kayak kontraksi, soalnya belum sakit-sakit banget. Nah terus besok subuhnya udah makin mules nih, terus suami baru ngajak ke IGD aja deh, DM dokter Ika dulu kan, kata dokter Ikanya ke IGD aja biar dicek dulu gitu, karena aku sendiri belum yakin gitu kalau udah kontraksi, karena masih kuat-kuat aja ngapa-ngapain, lagi masak sahur juga, mau puasa juga kan gitu. Ternyata pas sudah sampai di IGD dicek sama bidannya, ternyata udah pembukaan 4 menuju 5 gitu. Jadi waktu hari Kamis itu emang jadwal kontrol sama dokter Ika. Tiba-tiba dokter Ika di IGD gitu, ada sesuatu yang darurat, mendesak, ya udah kita diminta nunggu, tapi aku bilang aku ada jadwal syuting gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi udah kita datang besok lagi aja sayang. Kata dia juga iya besok aja kan pas kamu libur gitu, pas lowong gitu. Ya udah ternyata dia mau lahir besok. Dari kontraksinya sih sebenarnya dari malam sih ya, cuman belum ngerasa kayak itu kontraksi karena masih hamil pertama, jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Cuman ya udah pas udah nyampe tahu apa itu kayak, kontraksi. Iya jadi makanya karena, tapi dokter Ika pernah bilang kalau udah keras terus kempes itu kalau udah kontinu langsung aja kabarin ya gitu. Ya udah makanya langsung DM langsung masuk ke IGD. Nah itu udah pembukaan 5 kan ketahuannya, 2 jam kemudian udah langsung lahiran. Jadi dari pembukaan 5 kita nyampe setengah 6, keluarnya jam 7 lewat 30. Jam 7.33, jadi 2 jam dari pembukaan 5 ke pembukaan 10. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya emang sama dokter Ika tuh dibimbing banget ya, dikasih tahu gimana Jian harus banyak gerak supaya bisa lahiran normal, jangan males-malesan, terus makannya juga dikontrol. Pokoknya dokter Ika tuh emang informatif, selalu ngasih tahu banget, udah kayak ibu sendiri gitu loh ngasih taunya juga. Nah ya udah, jadi nggak ada rasa takut dari awal gitu, karena dokter Ikanya juga ngasih infonya bagus gitu. Tapi yang deg-degan aku lah, yang deg-degan kan kita gitu. Terus pas ketemu dokter Ika juga, kata dokter Ika, untung mudah nih, saya lihat gaya-gayanya nih. Seandainya susah aja dikit ini pasti bapaknya minta operasi aja dok, operasi aja dok. Tapi untung dimudahkan sama Allah gitu. Jadi ya walaupun aku panik dalam hati nggak diperlihatkan gitu. Yang namanya lahiran lah pasti ada sakitnya gitu. Dalam riwayat aja disebutkan bagaikan seseorang duduk di atas tanduk sapi, tanduk kerbau, dan memegang sehelai rambut yang dibelah 7. Saking hidup dan matinya tuh melahirkan tuh.
ya melahirkan. Jadi subhanallah, yang namanya melahirkan antara hidup dan mati, pasti ada takutnya, pasti ada seramnya, pasti ada sakitnya, karena itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi banyak juga orang, saya nggak mau sakit, saya nggak mau apa, pasti ada sakitnya. Secanggih apapun teknologinya pasti ada sakitnya, dan itu yang membuat berkesan ya sayangnya. Tapi sakitnya langsung hilang setelah melihat anaknya, lihat babynya, memeluk babynya, itu langsung Allah hilangkan setengahnya. Setengah daripada sakitnya itu dihilangkan. Jadi baru setengah dihilangkan sama Allah, setengahnya lagi setelah mencintai, merawat, menyusui itu langsung hilang 100%. Bahkan kalau ditanya, udah nggak mau punya anak lagi? Mau. Gitu. Jadi waktu melahirkan, aku tobat, nggak mau lagi aku melahirkan, nggak mau lagi aku hamil. Tapi setelah anaknya dewasa, gede, pasti bilang, mau lagi. Nah itu terjadi sama mertuaku itu. Ya mertuaku dulu kan, nggak mau, nggak tega lagi. Pas anaknya udah nikah semua, kenapa ya anak kita cuma 2? Gitu. Kebetulan ada di sini. Ya pertama kali ketemu ya itu emang udah langsung cocok, makanya kita lanjut juga. Makanya emang itu karena aku tuh rada pendiam dan dokter Hasra tuh ya cerewet, jadi aku senang gitu. Karena kan kayak hamil pertama pasti banyak yang belum tahu apa-apa, dan dokter Ika tuh selalu ngasih tahu sebelum kita nanya. Itu sih yang aku sukanya gitu. Ya karena dokter, guru, mekanik itu semua nggak keluar ilmunya kalau nggak ditanya. Ya, guru, dokter, mekanik itu semuanya itu sama. Sebenarnya treat them, ya, kita harus nge-treat mereka itu dengan baik gitu. Maksudnya kita komunikasi dengan baik, pasti dokternya juga komunikasi. Tapi dokter Ika mungkin bisa ngebaca, oh ini Jihan agak pendiam nih, jadi dokter Ikanya yang lumayan lebih bawel dan galak. Galak baik. Apa kamu ngorok? Udah nggak nyadar. Tapi kamu ingat ya dokter Laras datang ingat, cuman nggak ingat setelahnya itu nggak ingat ya. Nggak ada lagi kamu ingat ngomong apa segala macam. Karena udah setelah lahiran. Yang pertama dokter Laras itu datang langsung, nggak jadi di ILA nih, mau ngapain lagi di ILA kalau udah kayak gini, udah mudah banget gitu. Terus yang kedua dokter Laras mintalah berapa dosisnya, dimasukin sedikit demi sedikit. Tahu-tahu kamu tidur saya. Gila, relax. Dan dokter Laras itu ngejagain sampai kamu bangun. Oh gitu ya. Jadi tugasnya anestesi kan gitu. Jadi jagain sampai pasien terbangun. Yang nggak bagus itu kalau anestesi bisa nidurin doang, nggak bisa bangunin. Aku udah nggak. Jadi dokter Laras terima kasih juga banyak kepada dokter Laras yang mau mendampingi sampai kamu terbangun gitu. Iya aja kamu nggak tahu. Karena nggak nyadar. Karena tidur. Dokter Fiska kalau menurut kita tuh 11-12 sama dokter Hasra juga ya, kayak klub gitu, sama cerewet-cerewetnya juga. Jadi kita senang banget sama dokter Fiska, terus sama babynya juga kayak ngemong banget gitu. Pokoknya cocok banget kita sama dokter Fiska. Dokter Fiska tuh beda orangnya. Kalau dokter Fiska tuh main tepok-tepok aja. Gimana? Bapaknya nih gitu katanya. Dokter Fiska, kesan yang saya dapatkan ketika memeriksakan Baraka ke dokter Fiska adalah yang saya tangkep bukan dari pemeriksaannya segala macam, tapi yang saya tangkep perhatiannya. Kenapa? Karena kakaknya istri itu juga sedang baru habis melahirkan ya. Dokter Fiska sampai kasih tahu kakak ya, suruh nyiapin vitamin apa segala. Jadi bukan hanya pasiennya doang yang diperhatiin, keluarga pasiennya pun diperhatiin gitu. Kasih tahu ya udah punya vitamin D belum, udah ini belum. Jadi ya itu ya mungkin biasa bagi dokter Fiska memperhatikan orang, tapi bagi kami pasien itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang meriksa gue kok lu merhatiinnya kakak gue gitu, sampai perhatian ke keluarga kita itu, dan itu terima kasih banyak juga. Jazakumullah khair. Ya, apa ya kesannya waktu dari persiapan mau melahirkan itu emang bidannya yang bantuin, servisnya bener-bener ramah, baik, nganterin Jihan ke ruang bersalinnya. Terus juga pas udah selesai melahirkan, yang servis Jihan juga, karena kan masih belum bisa gerak, semuanya dibantuin, itu bener-bener ramah, baik. Pokoknya Jihan nyaman banget sama bidan-bidannya. Itu terima kasih banyak banget buat bidan di Bida Medica. Dan juga pas waktu ngajarin
menyusui juga itu bidannya sampai ditanya sama dokter Fiska, ih kok kamu udah bisa nyusuin? Iya, diajarin sama bidannya itu, sampai dokter Fiska pun salut gitu, karena Jian diajarin sama bidannya cara nyusuin gimana gitu. Jadi emang bidannya juga bagus banget di sini. 27 Ramadan dia lahir subuh, orang-orang udah pada mudik, sedangkan bidan-bidan yang menemani kita itu berhijab, tentu mereka muslim, muslimah, dan pasti mereka ada perasaan pengen mudik, tapi dia lebih memperhatikan anak orang lain untuk diperhatikan dibandingkan dia pulang ke kampungnya. Itu saya berterima kasih juga, walaupun itu memang tugas mereka gitu, tapi ya itu ya kita harus berpartisipasi. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena bidan ya, mereka yang di pertama kali di IGD, mereka yang bersih-bersih, mereka sampai seari-arinya mereka cuciin, dikendiin segala macam, dianterin semuanya. Jadi saya nggak hafal nama-namanya, saya hafal namanya, saya sebutin di sini siapa aja bidan-bidannya. Pokoknya semualah bidan-bidan Bina Medika, khususnya yang nemenin Baraka lahir itu, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya, dan insyaallah mudah-mudahan dengan membantu suatu kehidupan, siapa yang menghidupkan satu manusia, dia seperti menghidupkan semua manusia. Dan siapa yang membunuh satu manusia, seperti dia membunuh semua manusia. Ya, faka'annama ahyan nasa jami'a, seperti mereka menghidupkan seluruh kehidupan. Jadi berasal dari menghidupkan satu orang itu seperti menghidupkan semua orang. Maka terima kasih banyak dokter, semua yang terkait, dokter, bidan, perawat, marketing, semualah, security. Karena security juga masuk, karena security kasih parkir VIP. ya mudah-mudahan bukan karena peci saya, tapi pokoknya servis Bina Medika luar biasa, mantap lah, jazakumullah khairan katsir. Masih banyak kajian. Sama, itu juga makanannya, makanan, roomnya, semuanya bersih, semuanya bersih insyaallah. Makanannya enak banget, pengen nambah rasanya. Nambah apa kamu? Waktu makan. Nambah anak kamu. Ya pokoknya kalau kita lagi ada lahiran, insyaallah mudah-mudahan rezeki bisa ketemu lagi sama dokter dan perawat serta bidan-bidan serta teman-teman semua yang ada di Bina Medika. Terima kasih banyak.